صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah, mereguk ilmu yang manfaat, silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrikah, lalu bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah.
sia-sia, lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa li silsilatihi syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila
وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari ikuti suara saya seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il umamil madiyah fi syara'i samawiyah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan lil ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa taghsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar atatani amillahi wa ifadali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini, marilah kita ungkapkan perasaan syukur dan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Selanjutnya marilah kita ungkapkan rasa syukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jamaah rahimakumullah, hari ini, pagi ini kita masih ada di dalam suasana bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal 11 Ramadan, yaitu sepertiga kedua di bulan Ramadan atau 10 hari kedua. Rasulullah mengatakan wa awsatuhu maghfiratun. Di pertengahannya Ramadan itu Allah yaitu mengampuni dosa-dosanya hambanya, utamanya mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga dosa kita dibersihkan oleh Allah SWT, puasa kita diridhoi, diterima Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam atau iya. Nomor kajian sekarang 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas shadaqatu lil fuqara. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqatu ladaika innamas shadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin mengharapkan datangnya karunia, yang dimaksud karunia Allah kepadamu, maka luruskanlah, bersungguh-sungguhlah di dalam membuktikan kehambaanmu, yaitu kefakiran dan kerendahanmu di hadapan Allah. Sesungguhnya yang berhak menerima sedekah atau sedekah hanyalah orang fakir miskin. Kajian kita Al-Hikam nomor 154 ini akan membahas tentang yang berhak menerima karunia Allah adalah orang yang merasa fakir, orang yang merasa butuh, orang yang merasa yaitu tidak memiliki apa-apa. Pelajaran kajian hikam ini salah satu diantaranya untuk yaitu menjernihkan kolbu atau sekaligus menyucikan jiwa. Jamaah rahimakumullah, saya berkali-kali mengingatkan ngaji kitab tasawuf kitab hikam ini maqasidul amri. Tujuan besarnya itu menurut saya itu ada 3. Dan 3 ini sangat dibutuhkan oleh orang beriman, oleh orang yang sedang meniti jalan menuju ridhonya. Apa 3 itu? Pertama, ngaji hikam itu tujuannya untuk menegakkan keyakinan atau menguatkan keyakinan atau yaitu menguatkan iman. Kenapa iman itu harus dikokohkan, dikuatkan? Karena iman itu juga punya sifat. Apa sifatnya? Yaziduhu wa yanqus. Pasang surut. Taunya bagaimana iman kita itu pasang dan taunya seperti apa iman kita itu sedang yaitu surut. Kata Rasulullah, yaziduhu fi taatillah. Yaitu bertambahnya keimanan seseorang itu karena ketaatannya kepada Allah. Bulan Ramadan ini bulan di mana yaitu iman manusia, orang beriman ditarbiyah, dididik oleh Allah. Salah satu di antara instrumennya adalah ibadah puasa. Hari ini kita sama-sama menjalani puasa bulan suci Ramadan. Jadi yazidu fi taatillah. Lah iman itu bagaimana tandanya menurun? Yaitu wayang kusfil isyan. Kita melawan atau melanggar aturannya Allah, atau disebut yaitu bermaksiat, durhaka kepada Allah.
Gak nurut Gusti Allah itu imannya menurun. Kalau menurun dibiarkan terus-terus bisa menjadi lenyap, bahkan hilang. Nah, ini tujuan nomor 1. Nomor 2, ngaji hikam tujuannya adalah yaitu membersihkan hati, sekaligus tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Karena hati itu bisa tidak bersih, bisa keruh, bisa kotor, bahkan bisa terkontaminasi penyakitnya hati. Yang nomor 3, isinya ngaji kajian hikam itu menurut saya yaitu membiasakan berpikir positif atau husnudzon. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada sesama makhluknya Allah. Jadi 3 itu. Menguatkan iman, menjernihkan hati, dan membiasakan berpikir positif. Kalau ini kita pelajari, kita amalkan, insya Allah kita ini menuju Allah akan masuk golongan yaitu disebut orang-orang yang qalbun salim. Hatinya bersih, hatinya aman, hatinya selamat, insya Allah bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hikam. Jika engkau ini dimaksud adalah salikin. Masih ingat? Ada manusia itu kelompok salikin, ada sairin. Salikin itu orang yang sedang suluk, sedang meniti jalan. Jalan apa? Jalan rohani. Kemana? Yaitu ilallah. Rohani kita, hati kita ini diantarkan untuk hadir di hadapan Allah. Khudurullah, khudurul qalbu. Nah niki sing gak gampang ini, mengembalikan, mengantarkan hati kepada pemiliknya. Siapa pemilik hati itu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati. Berarti hati ini dipegang oleh Allah. Miliknya sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Itulah disebut dengan istiqamah fi taatillah. Berjalan yang lurus, yang benar di dalam ketaatan kepada Allah. Jika engkau hai salikin, orang yang sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah, menginginkan yaitu datangnya karunia. Bahasa lainnya karunia itu peparing. Peparingin Gusti. Hidup ini butuh Allah. Makanya kita butuh dikaruniai Allah. Apa wujudnya? Banyak. Pagi ini kita ini diberi karunia 3. Ini tidak ada tokonya, tidak ada yang menjual. Kabeh peparingi Allah. Apa 3 itu? 1, keimanan, hidayah. 2, kesehatan. 3, waktu dan kesempatan. Sering saya ngomong ini. Merawat 3 kekuatan hidup akan berjalan dengan yaitu 8. Iman, sehat, sempat. Orang yang diberikan oleh Allah 3 ini, ia akan bisa mewujudkan hak ubudiyah dengan baik. Puasa bisa dijalani dengan baik. Ibadah-ibadah lain termasuk sholat, termasuk yaitu ngaji seperti ini. Karena adanya 3 kekuatan itu. Iman, sehat, dan sempat. Apabila engkau hai orang yang sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah, menginginkan yaitu karunia-karunia dari Allah yang diberikan kepadamu, di antaranya yang tadi itu 3, bahkan lebih dari 3. Saya tadi menyebut 3 ini tidak ada yang menjual. Iman, adakah orang menjual iman? Tidak ada. Tapi kalau orang keluar dari imannya ada, namanya murtad.
Nah, sampean hati-hati. Ramadan ini satu sisi orang imannya meningkat, satu sisi orang imannya lenyap, hilang. Misalnya ada satu contoh, saya pernah kasih contoh ya. Dulu pernah saya ingat saya punya jamaah. Mudah-mudahan nggak nular di Kosamgraya. Saat itu Ramadan cuacanya sangat pemanas, suhunya sangat tinggi. Lalu karena dia ini ceroboh, ngomongnya keliru. Makanya bahasa lain ceplos. Jadi kalau kita ngomong itu hati-hati. Hifdzul lisan, menjaga lisan itu salah satu karakter cirinya orang yang beriman. Ngomongnya sederhana. Itu kalau menurut ngaji akidah atau tauhid, ini imannya dalam posisi yang rawan bahaya. Ayo wong diperintah poso Gusti Allah kok dikai pemanas. Awak dhewe kok gak wis kadung dadi wong Islam, aku gak gelem ikon poso. Ngomong itu ya ringan ya, biasa, tapi itu imannya sudah dalam ambang murtad. Kesan yang ada kita ini tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tadi malam saya juga ngisi tarawih, saya ceritakan sumber masalah hidup, kesusahan di dalam menjalani hidup itu dua. Sama eling-eling. Tadi uangku gampang diparani sedih, diparani susah, duwe cita-cita gak keturutan karena sampean ngelakoni barang loro itu. Napa barang dua itu? Nomor satu, ketetapan Allah ditolak. Ketetapan Tuhan yaitu dikomplain. Apa itu? Takdirnya Allah tidak diterima. Ini masalah ini. Coba nggih. Ana uang asale sewoge, jatuh pailit bangkrut, gak mau menerima kenyataan. Ada ndak begitu? Ana napa mboten? Wis kadung kulino enak terus gak enak. Gampang ndak orang itu? Saiki diwalak-walik ya. Kulino gak enak ketemu enak. Kulino enak ketemu gak enak. Sampai nek dikon milih-milih sing ndi? Iki pokoknya merawat kulino iki. Sampeyan milih ndi? Mesti ngono. Milih sing enak. Lah sampean gak paham, hidup itu sak paket. Nek milih enak tok gagal gak enak, berarti mengambil setengah paket. Contohnya ono. Makanya terus lalu muncul bahasa nafsu. Wong ono sing enak kok milih. Lah niku nafsu. Gak hati-hati. Poso ini pembelajaran. Biasa mangan oleh terus gak oleh. Biasa ngombe oleh terus gak oleh. Ini kalau tidak disadari, pembiasaan ini dalam rangka keseimbangan, maka puasa cuma rutinitas, yaitu lapar. Jadi kembali ke ngaji. Mari kita ini jadi orang ridho biqadail. Yang kedua, sumber masalah hidup. Urusannya Allah dicampuri. Saya sering ngomong ini. Tidak semua hidup ini kita harus ikut ngurusi. Ada itu bukan urusan kita, urusannya Tuhan itu, urusannya Allah. Ayo coba tebak-tebakan. Kira-kira apa urusannya Allah yang tidak boleh dicampur itu apa? Jawabnya jatah hidup. Apa? Jatah hidup itu bisa berarti rezeki, bisa berarti umur. Makanya ada petunjuk, barang siapa yang belum dijemput oleh ajalnya masih merasa ia punya rezeki. Kalau sudah dijemput oleh ajal, rezekinya sudah habis. Ini tadi sebelum saya berangkat ke majelis ini saya dapat WA dari salah satu ustadz yang menjadi imam besar di satu majelis seperti Ustadz Sugiharto, bahwa salah jamaah kemarin itu datang ke rumah minta barokah doa, dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang sudah kritis. Ya wajar. Ikhtiar itu wilayahnya manusia. Tetapi qadha itu wilayahnya Allah.
wis diusahakan diobati di mana-mana. Tadi malam sekitar menjelang sahur jam 3 ia kabundut meninggal dunia. Ajal ini urusannya Allah. Gak perlu kita lawan. Duit-duit sapi rakane lara ditambahno nek waktune ajale teko ya mati. Gak oleh nyalano dokter. Iki gara-gara tak kau nang dokter iku malah mati. Lho ini gak oleh. Itu artinya orang enggak paham bahwa urusannya Allah jangan dicampuri, tetapi ikhtiar untuk berobat jalani. Nggih, dieling-eling niki. Pokoke sampean nolak takdir urip sora. Nyampuri urusan Gusti Allah urip masalah. Lung sing bener ya napa? Mengalir dalam takdir. Seperti mengalirnya air. Niku hidup berjalan secara yaitu alami seperti kehendak ilahi. Kembali ke ngaji lagi. Jika engkau ingin yaitu atau mengharapkan datangnya karunia dari Allah tadi banyak ya, maka bersungguh-sungguhlah di dalam membuktikan kehambaanmu yaitu kepada Allah. Bagaimana cara membuktikan penghambaan, pengabdian kepada Allah itu? Di hikam dikatakan sahihil faqra wal faqat ladaika, yaitu dengan kefakiran dan kerendahanmu di hadapan Allah. Sekarang kajian ini mulai yaitu dibedah. Apa pengertian fakir? Kefakiran dalam konteks syariat yaitu ilmu fikih. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan kebutuhannya tidak tercukupi. Sehingga ketika bagi zakat, fakir ini dapat yaitu urutan nomor 1. Gandengan fakir miskin. Maka disebut fakir miskin, orang yang punya pekerjaan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Ini namanya grade urut kedua. Dalam konteks ngaji hakikat termasuk ngaji tasawuf, fakir itu juga sama, cuma domainnya berbeda. Fakir itu orang yang merasa butuh. Butuh apa? Butuh kepada yang bisa menyelesaikan yaitu kebutuhan. Allah. Merasa butuh Allah itu benar. Yang tidak benar itu merasa gak butuh Allah. Lalu wujudnya berasa butuh Allah itu apa? Di antaranya yaitu menghamba, melaksanakan perintah. Ud'uni, mintalah kepadaku, katanya Allah. Berarti berdoa. Jadi uang ku nek sik gelem donga, tandane sik butuh Gusti. Lah kalau sudah tidak perlu berdoa, lapo donga aku sembarang kali wis cukup kok. Ngene iki wong sombong. Lah masih merasa secara material itu sudah tidak punya kebutuhan, artinya cukup, atau selainnya ia tetap butuh Allah. Lah salah satu mewujudkan butuh Allah itu adalah hatinya selalu digantungkan kepada bahasa hikam iktimad, bersandar. Ada dua istilah dalam ngaji hikam yang harus sama-sama dipahami. Jadilah manusia yang sadar dan mau bersandar. Sama ngeling-ngeling ini. Jadilah manusia yang sadar dan mau bersandar. Sadar dalam hal apa? Banyak. Kesadaran kita hidup mendapatkan amanat titipan dari Allah berupa umur, maka rawatlah, jagalah umur. Sehingga jangan sia-siakan usia, karena berakhirnya itu tidak ada yang tahu. Sama pula kita diberi kesempatan hidup ketemu bulan Ramadan. Sekarang ini sudah masuki pertengahan.
Jagalah bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Karena bisa mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan kita tidak ketemu lagi. Makanya menjaga merawat amanat itu tandanya orang yang beriman kepada Allah. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian karunia, kalau dalam bahasa disebut shadaqah, hanyalah orang yang fakir, orang yang butuh. Nah, ini hikamnya. Lalu beberapa pensarah hikam memberikan ulasan. Orang yang berhak menerima karunia dari Allah adalah orang yang sangat butuh dan merasa butuh kepada Allah. Ada orang itu yaitu merasa butuh tapi tidak butuhnya kepada Allah. Butuhnya disandarkan kepada manusia. Hati-hati. Wis alhamdulillah bener. Uripku enak soalnya dibantu wong iku. Kata wong iku itu makhluk itu. Saya ulangi. Saiki rumah tanggaku gak kaya biyen, saiki aku wis enak soalnya aku yaiku ditulung wong iku. Orang itu secara zahir, secara syariat itu betul. Orang itu yang nolong. Hakikatnya orang itu tidak bisa menolong. Cuma dikehendaki oleh Allah untuk bisa. Berarti manusia itu sifatnya nol. Yang bisa terisi dan mengisi hanya Allah. Iradah wa qudratillah. Lo niki lo namanya ngaji hakikat ya begini. Jangan yaitu merasa bisa, tapi bisalah merasakan. Sepanjang kita itu merasa bisa, kita mencuri jubahnya Allah. Apa itu? Takabur, sombong. Wong ngene kok gak iso. Ya aku ya gak iso. Enten ngerti? Ana wong ngomong ngene. Nek wong liya iso, lha apa aku gak iso? Enten ngerti? Sakmono suwene kula panjenengani kesasar tapi merasa tidak kesasar. Kata kuncinya ngaji hikam, alat detektornya adalah rasa. Rasa wilayahnya perasaan. Rasa tak pernah bohong. Dadi nek kepengin dadi wong jujur, belajarlah merasakan. Sekali takoni. Wong poso itu rasane lapar apa tidak? Iki sih dorong sik mari sahur kok. Kira-kira nanti jam 9, 10, 11 ngoten perut sudah merasa apa? Ane ngomongin wah aku poso gak kerasa belas. Iku jenenge perut tumpul. Ya pasti merasa perutnya perih, gorokannya ker. Ini pembelajaran zauqiyah, menumbuhkan cita rasa. Makanya puasa itu mendidik manusia jujur. Lah kok posone dilakoni tapi kok sih gak jujur. Maka puasanya ini namanya bukan puasa, latihan lapar. Mari ya kita mulai introspeksi lah ya awak dhewe iki pian poso tapi kok enggak sensitif belas. Ya, lanjut. Oleh karena itu bila engkau menginginkan satu karunia dari Allah, akuilah kemiskinanmu, butuhmu kepada Allah dan kerendahanmu di sisi Allah. Jadi orang merendah itu tandanya tidak rendah. Malah jadi orang congkak, orang sombong itu tandanya hina. Monggo introspeksi. Wong sombong iku gak iso munggah derajate. Malah tambah jatuh. Semakin tinggi kesombongannya, semakin cepat jatuhnya. Pemimpin-pemimpin di bumi ini mulai dari sejarah mengatakan mereka yang jatuh karena kesombongannya. Betul? Sama saja. Ada orang punya sifat sombong kok dirawat. Maksudnya dirawat itu sumbungnya gak dilawan, gak dihilangkan.
prestasi apa yang pernah diukir, sepanjang itulah dia nanti akan yaitu jatuh karena prestasi yang disombongkan. Niki ngaji mending no ati niki. Orang yang berhak mendapatkan karunia Allah adalah mereka yang merasa sangat butuh dan hina kepada Allah. Merasa butuh dan hina kepada Allah. Ojo dadi wong rumoso mulya. Wah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu gak salah, kalimat puji itu. Tapi mburine elek. Alhamdulillah awak iki ndak perumahan kene iki termasuk wong sing paling dihormati wong. Niki welek niki. Alhamdulillah aku saiki dimuliakan masyarakat. Biyen gak direken blas aku. Saiki dimuliakan soalnya aku sugih. Memuliakan orangnya apa memuliakan hartanya? Poso Ramadan iki belajar tahu diri supaya bisa mengerti diri, akhirnya tahu Tuhannya diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jamaah rahimakumullah, dari beberapa pensarah hikam saya menemukan satu syarah yang sangat indah. Di antaranya berbunyi begini. Memperbaiki kefikiran dan merasa butuh itu adalah, nah ini namanya penjelasan. Yang dimaksud memperbaiki kefikiran dan merasa butuh kepada Allah adalah menguatkan keduanya di dalam jiwa. Ingat, bahagia susah itu bukan jasad tapi jiwa. Jiwa ini yang menderita, jiwa itu pun yang merasa bahagia. Makanya nanti yang dipanggil Allah kembali ke hadirat Allah itu jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diceluk itu. Jasad awak wadak ini nanti kembali ke asalnya. Asalnya dari mana? Tanah. Maka kembali ke tanah. Makanya orang mati dikubur. Ajaran agama kita dikubur. Jasadnya dikembalikan ke asalnya. Nah, seperti tadi malam jamaah saya wafat, bisa kembali jasadnya. Mungkin pagi ini akan dimakamkan. Tapi jiwanya tidak dikubur. Jiwanya tidak dikubur. Jiwanya kembali kepada pemilik. Untuk itulah kita ini tidak adil. Di dunia ini terlalu memanjakan jasad, tetapi yaitu meremehkan jiwa atau roh. Jenengan iki lak dilatih jasadnya supaya rohnya hidup. Biasa sarapan pagi lalu gak sarapan, soalnya niat poso. Jasadnya berhenti, fungsinya kebutuhan horizontal naunya, tetapi rohaninya justru diberi makan. Horizontal tadayyun. Makanya orang puasa itu disuruh merasakan, tapi bukan berhenti pada diri. Waduh rek, petengku cik luwe ini gak selesai masalahnya. Waduh ayah wak iki poso mek pirang dina kaya ngene. Ada orang setiap hari menderita karena kekurangan. Meskipun tidak diniati poso, dia ini sudah puasa, sudah menahan diri. Bagi agak menahan diri, wong yang dibutuhkan tidak tercukupi. Inilah yang disebut menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial. Selanjutnya, keduanya antara merasa kepikiran dan merasa butuh dengan Allah adalah yaitu kokoh pada setiap waktu dan akhwal. Akhwal itu yaitu perilaku hati. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya keduanya tetap ada bersama wujudmu. Diingatkan oleh hikam. Awak dhewe iki misale rumangsa gak fikir, rumangsa gak butuh Allah, tapi esensinya kita sebagai makhluk itu tetap butuh. Diakoni gak ngaku, iku manusia butuh Tuhan. Cuma caranya Allah mengingatkan butuh itu diberi soal. Yang beri soal Allah. Enak-enak waras terus loro kepingin sembuh.
Lalu ingat, ya apa cara waras? Ikhtiar jalani berobat, lalu berdoa, ya Allah sembuhkanlah sakitku. Ini caranya Allah untuk mengingatkan bahwa makhluk itu butuh Allah. Jangan sampai kita tidak merasa butuh Tuhan. Misalnya ini, di bahasa linier makhluk ya. Saku alhamdulillah saya wis gak tapek butuh soalnya apa sing tak karepno wis keturutan. Ngomong ini bener tak salah? Sing tak karepno wis sing dimaksud sing dikarepno sing apa? Sing ya apa? Paling-paling wilayahnya kebutuhan materi. Nggih napa nggih? Uma ya wis duwe, kendaraan ya duwe, perabot rumah tangga ya wis cemepak. Apa maneh aku wis gak butuh apa-apa. Ngomong ngene iki salah. Apa kon kira urip mek ngono tok? Monggo sadar. Hadir di masjid ikut pengajian itu kebutuhannya orang beriman. Kalau sampean merasa orang beriman tapi cuma hanya memenuhi kebutuhan yang disebut jasmani, apa bedanya manusia dengan binatang? Betul? Ana urip kok mangan, apa bedanya mek kebo? Apa bedanya mek sapi? Sapi dingoni awake lemu, nek lemu dikapakno. Saiki sampean dipangani lemu, nek wis lemu dikapakno. Lu dibelek. Monggo sadar, bukan itu esensi manusia bicara dengan binatang sangat beda. Ya? Ada tahapan yang harus diraih oleh mereka yang sadar dan hatinya bersandar bahwa ia fakir dan butuh Allah. Setidaknya ada 3 cara. Lah ngeten iki sang pensarah hikam memberikan namanya tip atau solusi. Pertama yaitu menetapkan ketiadaanmu. Bahasanya hikam niku menetapkan ketiadaan. Itu kalau bahasa kitabnya fana ilallah. Jangan merasa ada sama dengan niki rada angel iki. Yang ada itu hakikatnya tidak ada. Lalu menjadi wujud ada karena ada yang mengadakan, mewujudkan. Maka yang abadi, yang diadakan apa yang mengadakan? Lah niki cerdas. Jangan merasa ada. Makanya nek tingkate ngajine wis dhuwur, ilmu jero, mana fana. Fana ilallah. Nek wis munggah maneh bakok ilallah, keabadian di dalam hidup. Di pondok pesantren saya itu ada kalam hikmah yang saya ambil dari nasihatnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Raden Syahid menurut cerita di buku yang saya baca, itu nasihatnya gurunya Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Bunyinya begini. Jamaah apa iki Majmu' Muridin yang pernah ke rumah saya pernah melihat tulisan. Matilah dalam hidup dan hiduplah dalam mati. Itulah hidup yang abadi. Ayo, ngene iki gak kene dirungokno ambek kuping tok iki, ambek dirasakno nang ati. Matilah dalam hidup. Hiduplah dalam mati. Itulah hidup yang lah berarti kita ini akan menjalani hidup yang tidak abadi. Buktinya ada rentang waktu kehidupan itu dimulai kelahiran, lalu berakhirnya kehidupan diikuti dengan kematian. Orang yang hidupnya abadi tidak pernah mengenal mati. Mulai merenung. Lho lah sing dikubur iku apa iku? Makane nggih wong nek merasa pinter, ilmune durung tutuk kene niku jenenge durung pinter. Dilebeli mohon maaf seorang guru besar, profesor, dokter itu belum tentu sampai ke sini. Makanya ada seorang profesor bunuh diri. Itu karena terjadi stagnasi. Apa yang dicari nggak ketemu.
pengembaraan dalam pencarian kebenaran itu merupakan rahasia kehidupan. Makanya nuwun sewu, ana wong niku belajar urip. Contone wong mancing. Enten sing seneng mancing? Enten? Wong mancing niku belajar urip. Ayo sampean, ada hikmah hakikat yang ini. Pertama, wong mancing itu menerima yaitu ketetapan Allah. Sampean bayang. Ada pengertian mancing itu mencari ikan, apa mencari senang, atau mencari kebenaran atau hakikat kehidupan. Jawabannya semuanya benar. Ana wong mancing iku tujuane golek iwak. Tapi nek iki digawe tujuan kesuwen. Golek iwak kok mancing. Sing bener nanti. Yang nang pasar ikan. Paham nggih? Ini sudah terbantahkan. Ada nampuni api mancing. Lah, apa mancing? Iki lho ibuke masak durung ana iwak, tak goleni iwak. Niki mancing kanggo golek. Oh no, mancing ku ndak omah sudah punya lauk makanan macam-macam. Kok sik mancing ae? Bisa jadi tujuannya bukan mencari apa? Senang. Mencari senang. Senangnya mancing itu saat apa? Si mancing-mancing rada ngerti. Ternyata sesaat, sebentar ketika umpannya digondol iwak. Jadi wong seneng ku mek monggo direnengaken. Bareng tuarek cerdu. Ya lah tibake sepat. Sabar renengaken. Urip iku ya ngono iku. Wah koyo ya wis dicekel gak oleh dipangan. Lah dipangan ya apa? Kolesterol. Masya Allah, hakikat hidup begitu. Nah katanya Habib Umar Al-Hafidh, kenapa engkau mencari uang ada dalam diri? Ini sama renungna iki ngaji hakikat. Kesenangan itu tidak di luar, ada di dalam dirimu. Kenapa itu tidak kamu tumbuhkan rasa senang, tidak kamu rawat karunia senang? Kamu jauh-jauh ke sungai, ke pantai, ke gunung. Kalau tahu nggak cerita, orang touring itu mencari apa? Mencari apa? Mencari apa? Saya kula mencari pegel. Bener gak? Enak-enak ndak umum kok. Ya memang senang, tapi itu tidak lama. Kayak iwak mang duduk-duduk ngono ta. Marune mulai maneh takoni, ya barek kabare. Waduh, wegel aku Jawa Timur tak ubengi. Bener gak ngomong iki? Iya, itulah hidup sesaat. Yang nomor 3, ada orang mancing itu nggak mencari ikan, nggak mencari senang, mencari hakikat namanya keabadian. Wah, iki wis tingkate jero maneh iki. Dadi nek digawe seminar ngono, ada tipologi pemancing. Ada orang yang pertama mencari ikan itu paling rendah itu, paling rendah. Nek wis oleh iwak ya mulih, ngono ta. Padahal engko dimasak durung karuan dipangan. Sebab senangnya bukan makan ikannya, senangnya ikannya nggondol umpan tadi itu. Orang ndak ndonya kok akeh umpan-umpan tapi gak digondol. Wong sugih donyane gak mlebu nang jalan Allah, mancing gak digondol iwak. Ramadan memanggil sing sugih sedekah, sing pinter muru'a. Ini umpan-umpan akan digondol. Apa hebate wong ilmune akeh tapi gak ono sing gondol. Ono ini. Sak perumahan iki wong paling pinter tapi gak ono sing manfaatnya. Hati-hati. Makane sampe ingat donga niku hadis niku lak bener. Khairun nas anfa'uhum linas. Wa khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat untuk orang lain dan paling baik budi pekertinya. Ini labelisasi orang yang makomnya terhormat, manfaat dan menjadi keteladanan dalam hidup.
Di situ tidak disebut orang yang pandai, orang yang punya fasilitas, enggak, manfaat. Amin sewu, Ustadz Sugiarto ngimami sholat di masjid ini manfaatnya besar. Yaitu bisa kita ikuti karena bacaan Qur'annya bagus dan ngimaminya juga baik, maka manfaat sekali. Bisa mengalahkan sekian, yaitu mohon maaf martabat dunia yang ada di perumahan sini. Kan itu yang niku ojo, yaitu terpesona kesesem ambak sing ketok moto. Kadangkala sing ketok moto iku malah tambah bijui. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nomor 2, setelah menetapkan ketiadaan, menyadari dan mengikuti setiap saat dengan menguraikannya di dalam akhwal. Akhwal itu yaitu berikut tadi: sabar, syukur, ikhlas, mahabbah, niku akhwal. Yaitu perilakunya hati. Biyen medit, saiki loman, itu akhwal. Dulu jadi orang jahat, sekarang menjadi orang baik, itu akhwal. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa seseorang itu bisa usul kepada Allah apabila memiliki 3 syarat. 1, niat. 2, amal. 3, akhwal. Niat menentukan jenis amal dan status amal. Amal adalah pembuktian daripada niat. Akhwal adalah yaitu meresapi, membangun suasana batin di dalam amal. Wong sembahyang itu sing dibiji Gusti Allah khusuke. Khusuk itu akhwal. Dudu gerak-gerike ngene iki. Makanya nek kepingin hidup itu tahu bahwa memahami namanya perintah Allah dengan cara masing-masing. Melok umroh atau haji di Mekah, di Masjidil Haram itu model-model carane wong sholat. Lah kadang-kala kita iki salah ngajine gurune situ, ndok masjid yo mek situ, murid yo mek. Terus sudah merasa paling benar. Tapi gerak-gerak ini hanya cuma surah zahira. Lah Gusti Allah melihat namanya hakikat batinia. Iku sholat iku. Puasa pun tidak dilihat laparnya, hausnya, tapi hakikatnya dari lapar itu yang dilihat Allah. Lah nek sekedar cuma yang namanya melihat lapar, apa bedane poso sampai diet? Ada orang mau operasi oleh rumah sakit, maka dianjurkan prosedurnya harus puasa. Ini kan puasa dalam rangka yaitu metabolisme namanya tubuh di dalam pengobatan. Tapi puasa syariat agama yang kita jangan bukan itu. Lanjut, yang nomor 3. Tidak ada satupun gerak dalam hidup ini kecuali ada saksi. Makanya meneng ya disaksikan Gusti Allah. Ada gerakan juga Allah bersaksi. Maka dari itu diammu adalah ibadah, gerakmu adalah ibadah. Maka diamlah di dalam zikirmu, zikir. Ono apa meneng tapi eling Allah ono. Meneng. Urung ono ngaji ambek meneng. Ya, wis meneng. Ngajine wis didungani wis mari ya sik meneng. Berarti napa? Ya, tapi sampean gak oleh ngene iki ngilokno. Wis ngaji kan gak oleh ngilokno. Alhamdulillah. Ternyata turu ku gak gampang. Nyatanya sampai ke pinturu ditukokno obat tidur sih gak sok turu ae. Dikek Allah Gusti Allah turu. Melok ngaji turu iku oleh rahmati Gusti tapi gak oleh ilmu. Rahmati Allah dalam bentuk apa? Merasakan istirahat nikmat. Aku udah uman gak turu. Nemplek tembok masjid Mukimuddin langsung merem. Lo ngeten iki rahmati Allah. Allah diterima dari tanggane ngene ngaji merem ae. Gak oleh. Misale sampean niku keduwe
Kanca ndak ireng merem alhamdulillah. Engko nek takon mangaji napa aku mang keturunan. Niku nggih mboten napa nggih. Pun. Yang terakhir ini nasihat dari yaitu min ahlul batin. Mereka sang pencerah rohani, guru mursyid. Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu mengatakan, ubudiyah yang benar, beribadah menghadap Allah yang benar itu adalah disertai yaitu mental 3K. Ini kula seneng nek istilah-istilah yang bentuknya apa kalimat-kalimat sandi verbal ngeten niku. Apa 3K itu? Satu, kefikiran, merasa butuh Allah. Kedua, kelemahan, merasa tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata. Yang ketiga, kehinaan. Jadi kefikiran, kelemahan, kehinaan. Ini ciri orang ibadahnya bagus. Jadi wali, nek diwali malah elek, merasa tidak butuh, merasa mampu, merasa mulia, semuanya penyakit. Nah, hati-hati. Merasa mulia itu penyakit. Aku ngono kok niku bahasanya nafsu. Wong sakmene sak perumahan kok podare aku ku dhamir jarine bahasa Indonesia. Nek ae cilik iku manusia, nek ae gedhe ku pangeran. Dadi manusia menyaingi sama renungaken. Jadi 3 ini dipesankan oleh Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asadzili. Ubudiyah yang benar itu harus disertai kefikiran, kelemahan dan kehinaan serta ketidakberdayaan untuk Allah. Jadi awake merasa lemes, lemah. Duduk lemah karena puasa. Puasa gimana menjoma instrumen ibadah mendidik jiwa. Merasa lemah. Nek gak ditolong Gusti Allah kuwi tambah gak karu-karuan. Makanya Nabi Ibrahim niku lho menjadi manusia pilihan Allah sampai digelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu satu di antaranya saya membaca doa munajatnya kan tahu tak omongno niki. Allahumma inni dhaifun faqawwini. Ya Allah, aku ini lemah, kuatkanlah. Lemah iman, lemah pikiran, lemah ekonomi, lemah macam-macam. Faqawwini, kuatkanlah aku. Orang berpuasa itu hakikatnya enggak kuat, tapi ditolong Allah jadi kuat. Ojo ngene ala bosong ngene kekuatan aku. Wong aku gak mangan seminggu kuat kok. Padha karo kula nate, dulu waktu saya umroh itu ada orang agak sombong, guru olahraga. Biasae melari ngubungi stadion. Itu berkali-kali itu kuat. Dadak ngene sa'i Safa Marwah iki kecil. Adik muni ngono, merasa kuat. Langsung gak kuat nyeluk kursi roda. Itu kejadian nyata itu. Saya di teman jamaah bareng aku orang dari daerah. Stepong no ibu umur 80 tahun melaku lu bungkuk ngene. Lho kok saiki lho kok pati suwi lho. Iku disuruh sapa iku? Jawabannya faqawini. Wa ini zalilun. Ya Allah, aku ini hina, jangan merasa mulia. Faizani, maka muliakanlah aku. Yang menjadikan sebab kita mulia karena dapat support pertolongan Allah. Oh, aku mulia jadi orang pinter. Oh, aku mulia jabatanku tinggi. Keliru kabeh iki. Sing nomor 3 iki ayo padha butuhne. Wa inni fakirun. Sesungguhnya aku ini fakir, butuh ya Allah. Fa'aghnini, maka puaskanlah aku. Kata aghnini ku arti redaksinya kayakanlah aku. Lah hakikat kaya itu puas. Makane jenengan renungaken gak mangan mulai imsak sampai maghrib iki engko disuruh kurma 3 ambek banyu sak gelas rasane wis puas.
Jadi wong sing kemerungsung, sing gak tahu merasa puas ku poso. Lah kula niku Ustaz. Nek Ramadan tambah anggaran belanja tambah akeh. Lah gak akeh yo apa Ustaz? Biasa iku mangan titik saiki sak meja. Iki jenenge pindah makan. Loh, di mana-mana itu kita masih belajar ya, dari poso rokok menjadi poso jiwa. Poso rokok ini rutinitas saben tahun kita ini sengene iki. Jiwa kita pernahkah dididik puasa? Monggo. Kalau kita masih merasa tidak pernah hati kita tenang puas, berarti jiwa kita tidak pernah imsak, itu artinya menahan diri. Duwe karep gak mesti keturutan, niku manusia menang itu. Nek duwe karep harus keturutan, itu manusia kalah. Saya ulangi, duwe keinginan harus tercapai, kata harus itu nafsu. Tapi kalau punya harapan digantungkan kepada kehendak Allah, itu yang namanya bertauhid kepada Allah. Semoga aku nang Gusti Allah dilimpahi rahmat. Aku kepingin umahku tak dandani. Ngeten mawon. Dadak diwali. Ya apa kudu omahku sadurunge riyo tak robah. Lah duit teko ndi? Utang. Lah utang dipaksakan itu namanya nuruti nafsu. Sebenarnya kita ini sama kok. Sing merasa kaya miskin itu bukan pada materi, tapi perasaan butuh atau tidak butuh. Merasa sudah puas atau masih kurang. Marilah belajar terus belajar, yaitu meningno hati. Yang terakhir dikatakan di dalam Syarah Hikam, Pensarah Hikam ada yang mengatakan begini: berikan sedekahmu kepada yang pantas, lakukanlah dengan tuntas. Penyusun Syarah ini memang pandai bahasa ya. Berikanlah sedekahmu kepada yang pantas. Ada menyalurkan sedekah tidak layak diterima atau tidak layak menerima. Ada dua loh. Tidak layak diterima atau tidak layak menerima. Wong sing wis soge kok dikei iku gak layak menerima. Tidak pantas untuk yaitu diterima. Contohnya barang yang tidak membawa manfaat. Saya cerita, saya ini kan selain membahsu atau mau ngaji di masjid-masjid kan punya lembaga sosial, punya panti asuhan kayak itu. Dulu sudah lama, 15 tahun yang lalu saya itu pernah, saya belum punya panti waktu itu, ada kunjungan bakti sosial. Wah, rombongan sa-RW, waduh RT ini dijak kabeh. Ada mobil 10 mobil, bapak ibu. Sampai saya masukkan di musola saya itu penuh, membawa namanya sumbangan macam-macam. Ada namanya makanan seperti sembako, ada pakaian. Nah, pakaian ini kalimatnya dua, layak pakai atau tidak layak pakai. Weh, ndelok jumlahe menggiurkan, diwadahi karung. Oke. Nah, ketika diberikan masih ditutup di karung, saya kan tidak tahu isinya. Makanya ada satu yaitu pepatah. Jangan beli kucing dalam karung. Kalau karungnya dibuka, nah, kan begitu. Wes namanya sambutan tak rungokno. Ini Pak Ustadz, penggalangan yaitu kepedulian sosial dari warga. Wis sambutan ngono sak karep-karepmu ngono. Wis wae jret terus kula ndonga, wis salaman, mulai lalu arek-arek tak buka rek isine apa itu. Ya Allah. Ini yang disebut di hikam itu. Jadi tidak layak untuk diberikan. Kelambi wis suwe digawa nang panti asuhan. Dari ini Ustaz sak mangkin yang sobe itu lagi. Tadi nek tuku celana sing dadi sing moto-moto malah tambah diguntingi jek sobe. Barang pas kula ningali sepatu. Dadak depannya wis mangap ngeten. Lah iya. Jawaban niku iki lho contoh nek gak ngaji.
Timbang ning omah barang keleleran kuno kumpulno, ayo digawenang iku engko diweno arek yatim. Dadi arek yatim ini tempat pembuangan. Rungokno, aku ngomong iki aja merasa bakti sosial, menghina. Warang wonge mule arek-arek yatim. Kelompokno obongen. Mestinya yang datang ke panti menyumbang yatim akan masuk surga. Gara-gara ini ia pasti masuk neraka. Makanya Al-Quran disebut nek sedekah sing apik. Betul? Nek wis diweno aja diungkit. Niki penyakit. Lah iku jenenge beningno ati yang iki biyen gak tak sumbang, gak dadi bangunan iki. Dadi pangeran wong iki. Makanya belajarlah untuk ikhlas dengan membuang kekayaan tanpa pernah diingat-ingat. Apa itu? Lu gak ngerti bisa, gak cerdas sebelah sampean ini. Membuang aset tanpa ada rasa ingin kembali. Apa itu? Kotoran. Wong ising itu membuang apa yang dimiliki, tapi kalau sudah keluar malah merasa mosok ngene, aduh emane rek sakmenake tak buang. Ada gitu? Ya ada. Belajar ikhlas orang buang tinja, buang namanya kotoran itu. Malah kalau bisa segera tuntas, rasa perut menjadi jadi uang gak zakat, gak sedekah itu padha karo sembelih. Kepingin ngengek gak iso. Ramadan saatnya kita ini berbagi-bagi. Kayak apa? Duwe disimpen nang rekening bank. Iku menenek mati dadi rebutan. Betul? Kayak apa? Duit dunya dipajang digawe tontonan. Nek ana tamu dipameri, sugihne wong ki rek. Wong dipameri durung karuan atine seneng, iso uga merasa tersinggung. Makane jamaah, mari belajar beningno ati. Ternyata jadi orang Islam yang betul-betul Islam itu bukan diucapkan tapi dibukti. Semoga pagi ini kita diridhai Allah SWT. Kenapa ketika bersedekah kita harus tuntas? Bila sedekah diberikan kepada yang kaya, maka berapa banyak orang miskin yang teraniaya? Salah memberikan. Karena ada gitu itu. Wong sugih kumpul podo sugih ini. Akhirnya menganggap apa yang dimiliki itu adalah satu level. Sementara orang lain ini tidak punya apa-apa. Maka dari itu ada istilah metuwa ben ketok. Nek neng jero ae gak pernah ketok. Belajarlah di atas bumi, banyak ayat-ayat Allah yang harus dibaca. Saya pernah punya cerita agak inspirasi. Ada orang tua sugih kaya. Setiap tahun anaknya itu selalu diulang tahun dan biayanya besar. Bisa jadi rame-rame makan di rumah makan. Ada acara-acara dengan biaya tinggi. Lalu orang tua ini mendengarkan tausiah, pengajian kajian. Namanya tadi yang disebut yaitu menyalurkan tepat sasaran atau memberikan sesuai yang dibutuh. Akhirnya anaknya diberikan yaitu nasihat, Ustaz, perlu ulang tahun gini terus menerus. Ayo datang ke panti asuhan. Anaknya diberi uang. Nanti bagikan kepada anak asuh. Lalu mengadakan tasyakuran di panti itu. Menciptakan anak panti atau anak yatim hatinya gembira. Diundangkan teman-teman. Ini namanya pendidikan, bukan mencari hiburan. Lalu anak empati. Ketika disalami oleh anak-anak yatim, lalu berjabat tangan, tangannya dicium anak yatim, anaknya nangis. Aku dijak mangan di restoran gak iso nangis aku. Di depan anak-anak ini menetes air mata, menancap di hati anak itu sampai dewasa.
Dulu saya diajak ibu bapak saya, ayah saya ke anak-anak asuh. Hati saya tersentuh. Saya diajak yaitu foya-foya di tempat mewah, tidak pernah tersentuh. Yang pernah muncul adalah manja yang dirawat. Siapakah contoh manja dirawat? Itulah yang sedang viral di media. Siapa? Ketno. Apakah begitukah anak-anak yang harus ditiru? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Begitulah sewajarnya, sebab hanya orang yang benar-benar merasa butuh dan hidupnya susah saja yang layak untuk menerima karunia. Ini berlaku di dalam yaitu membangun rohani. Kalau orang merasa sangat butuh bahwa Allah itu adalah sumber penyelesaian kebutuhan, maka orang itu tanda rohaninya baik. Semoga ngaji pagi ini menginspirasi kita semuanya dengan rahmat dan barokahnya bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin Nabil Ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.